Halo semuanya, kali ini kita akan membahas urban legend dari Jepang tentang hantu Teke-Teke. Teke-Teke adalah hantu yang tidak mempunyai tubuh bagian bawah, tanpa kaki maksudnya, dan oleh karena itu dia berjalan dengan kedua tangannya. Tapi walaupun begitu, Teke-Teke mampu berlari dengan sangat cepat. Dikatakan kecepatannya itu bisa sampai 150 km per jam. Dan dengan kecepatan seperti itu, manusia nggak bisa kabur dari kejaran Teke-Teke. Bahkan kalau ada yang membawa mobil sekalipun, masih ada kemungkinan kalau teke-teke ini bisa mengejar kita. Teke-teke juga membawa sabit di tangannya, dan itu jugalah yang membuat suara langkahnya seperti namanya, tek-tek. Dan dari suaranya itulah dia dipanggil dengan nama teke-teke. Dan siapapun yang akan menjadi incarannya, maka teke-teke akan membuat korbannya itu terpotong menjadi dua agar sama dengan dirinya. Korban dari teke-teke yang mudah dipotong jadi dua itu dipercaya akan berubah menjadi teke-teke juga. Dia bakal bangkit dan berkeliaran juga dengan badannya yang setengah itu. Jadi bisa dibilang kalau teke-teke ini ada banyak, nggak cuma satu hantu. Tapi ada satu versi lain yang korbannya itu nggak menjadi teke-teke. Tapi bagian bawah korbannya akan diambil sama teke-teke karena dia memang berkeliaran untuk mencari kakinya yang hilang. Terus nggak cuma di jalanan, katanya teke-teke juga bisa mendatangi kita saat di toilet. Dan dia berhenti tepat di depan pintu toilet atau di WC dan dia bertanya, di mana kakinya berada. Pada saat ditanya, jangan pernah salah menjawab pertanyaan dari teke-teke ini. Karena kalau teke-teke tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, maka dia akan menebas kita saat itu juga. Biasanya dia menanyakan di mana kakinya berada. Kalau dia nanya seperti itu, kalian bisa jawab Meisin. Baru kalau dia nanya apakah kamu membutuhkan kakimu, kita jawab aja, iya, aku sangat membutuhkan kakiku. Sebenarnya ada pertanyaan yang lainnya, tapi pertanyaan umumnya ada dua yang tadi. Terus di versi yang lain, teke-teke ini nggak harus nanya di depan pintu toilet. Bisa aja dia nanya lewat mimpi ataupun lewat telepon. Dan penggambaran teke-teke itu adalah wanita yang kira-kira seusia anak SMP. Tapi terkadang ada beberapa versi urban legend yang menggambarkan kalau teke-teke itu laki-laki. Ada beberapa cerita yang aku tahu tentang sosok asli teke-teke ini. Yang pertama adalah siswi SMP yang bernama Kashima Reiko. Dia adalah siswi yang sering menjadi korban bullying dan sering mendapatkan perlakuan yang tidak mengenakan dari teman-temannya. Bahkan bullyingnya itu nggak terjadi di tempat sekolah. Kalau Kashima Reiko bertemu dengan teman-temannya di tempat yang lain, dia bakal dibully di tempat itu juga. Nah, suatu ketika, Kashima ini sedang menunggu kereta. Dan disitulah dia dijailin sama teman-temannya sehingga Kashima Reiko ini terjatuh ke rel kereta api dan kebetulan ada kereta api yang sedang lewat saat itu dan melindas tubuh Kashima Reiko. Tubuh Kashima ini pun terpotong menjadi dua bagian. Yang sebenarnya ceritanya cuma berhenti sampai di sini. Cuma setelah aku baca artikel yang lebih dalam lagi di internet, ada tambahan kalau para pembuli Kashima Reiko ini dibunuh sama teke-teke. Badan mereka semua juga dipotong menjadi dua bagian persis sama Kashima Reiko ini dan badan mereka ditemukan di rel kereta api. Dan karena pembuli itulah hantu teke-teke ini menjadi pendendam. Tapi di versi yang lain, Kashima Reiko ceritanya itu bunuh diri. Mungkin karena beban hidupnya yang terlalu berat, jadi dia bunuh diri. Nah, cerita yang kedua ini terjadi di tahun-tahun berikutnya. Tahun-tahun setelah Perang Dunia Kedua. Nama dari wanita tersebut tidak diketahui. Cuma dia adalah wanita kantoran di Hokkaido. Jadi ketika dia jalan sendirian, dia mau diperkosa sama personil militer Amerika. Di versi yang lain ada yang bilang dia dijatuhkan, bukan lompat sendiri. Intinya dia lompat dari jembatan yang mana bawah jembatannya itu ada rel kereta api. Yang kebetulan ada kereta api lewat. Jadi begitu dia lompat pas sampai bawah langsung dilindas kereta api dan tubuhnya pun terpotong menjadi dua bagian. Dan karena cuaca pada saat itu adalah musim dingin, pembuluh darahnya mengalami kontraksi sehingga memperlambat peredaran darahnya. Jadi walaupun tubuh wanita tersebut udah terpotong menjadi dua bagian, dia masih sadar. Selagi masih sadar, wanita tersebut menggeliat untuk minta tolong. Hal itu pun disaksikan oleh petugas kereta. Cuma pada saat itu petugas kereta itu malah menutupinya dengan plastik. Nggak ada niat untuk berusaha menolong dan pada akhirnya wanita tersebut pun mati di balik plastik tersebut. Dan karena nggak ada yang nolongin wanita tersebut,
Wanita itu pun berubah menjadi teke-teke, dan dia marah kepada orang-orang karena nggak ada yang mau menolongnya. Berdasarkan cerita asal-usulnya, dampak dari kita yang baru aja mendengar cerita urban legendnya, 3 hari ke depan konon bakal didatangi oleh teke-teke ini. Dan dari situlah kelihatan kalau urban legend teke-teke ini adalah tindakan untuk mencegah tindakan bullying, tindakan kekerasan, ataupun pelecehan. Karena itu, Kashima Reiko meninggal dan dia membunuh para pembulinya. Jadi, pelajaran dari urban legend ini adalah jangan pernah membuli orang lain. Dan urban legend ini sebenarnya tidak ada bukti yang jelas atau konkret. Kalau kisah asal-usul dari teke-teke ini benar-benar terjadi di dunia nyata. Sebelumnya aku udah coba cari-cari tentang kasus kematian yang bernama Kashima Reiko di Jepang. Tapi karena belum menemukannya, jadi mungkin kisah asal-usul teke-teke ini yang Kashima Reiko ini mungkin hanyalah sebuah urban legend, bukan kasus kematian yang benar-benar terjadi. Dan cerita Kashima Reiko yang berubah menjadi teke-teke itu adalah hanya untuk menakut-nakuti orang. Namun cerita ini menyebar luas di Jepang, dan orang-orang Jepang itu sebagian percaya dengan sosok teke-teke ini. Walaupun tidak ada bukti yang pasti kalau teke-teke itu benar-benar ada. Bahkan ada beberapa sumber yang aku baca yang menyatakan kalau kisah teke-teke ini muncul di akhir tahun 1960-an dan awal 1970-an sebagai hasil kampanye pemerintah Jepang untuk mengajarkan anak-anak tentang bahaya bermain di dekat rel kereta api. Jadi teke-teke ini memang hanya sebagai urban legend aja. Dan untuk filmnya juga ada namanya Teke-Teke yang rilis di tahun 2009. Oke, itulah pembahasan kita pada urban legend teke-teke ini. Terima kasih yang udah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di video kita selanjutnya.